Oke, selamat malam Bapak Komandan. Iya, selamat malam. Iya, itu name tag siapa DP nama? Nama jelas tentara. Matrindi BP. BP Iya, itu apa kalau boleh tahu? Bahtiar Piu. Oh, Bahtiar Pio. Lebih dikenal dengan Pio ya? Iya, Piu, karena saya lebih apa namanya? Lebih dominan ke opa, jadi Oh, dipanggil Pak Piu. Pio. Deng Pio itu sekarang jadi nama 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 hari-hari nama hari-hari. di Iya. rumah maupun di pokoknya dimanapun. Oke. Tapi Ana sempat lihat di Facebook beda lagi, Matrindi Hiola. Kalau Hiola itu nama Maitua. Oh my God. Maitua. Oh, Harus ya. Oh, jadi kalau di Facebook dia pakai Maitua Pemarga, Iya. tapi kalau di IG pakai Piu-piu Iya. 40. iya. Maitua juga pakai itu ya, Piu, Feby Piu ya. Iya, Maitua juga. Oke, Oke. jadi saya undang di podcast ini karena saya penasaran dengan Tikomdan ini. Selain polisi, dia juga musisi, Alhamdulillah. iya kan? Iya, Ya, lumayan dia di apa, di polisi atau di musisi? di musisi sih. Oke. Kalau boleh tahu di Komdan Iko pendidikan ya, pendidikan Iya, itu namanya itu. pendidikan. Itu dari umur berapa? Dari lulus SMA kah langsung ikut? Oh, kalau ikut polisi Mm-mm. dia dari 2015. 2015. Iya. Lulus sekolah kan 2013 tuh. Ah, Masih nganggur. Bukan nganggur, masih kerja di bengkel. Oh. Waktu itu. Kerja di bengkel 2 tahun. Terus ketemu sama adalah nah, Big Boss. Terus ditanyain tuh apa namanya? Kamu pengen nggak masuk polisi? Pada saat itu waktu saya masih kerja di kerja bengkel. di bengkel. Terus? Siapa sih yang nggak mau ya? Pastinya ditawarin, tapi semuanya diajarin tuh. Dari jasmani, fisiko, terus sama akademik juga diajarin. Alhamdulillah nasibnya di polisi ya gitu. Awal pendidikan 2015. Oh, Awal dinas 2016. 2015 pendidikan, awal dinas 2016. Iya. Jadi pendidikan itu memang cuman setahun atau Nggak setahun sih, 7 bulan. 7 bulan? Iya. Biasanya kalau ikut pendidikan itu sebenarnya apa, maksudnya yang dipelajari soal apa begitu? Pendidikan Tentang kepolisian sih paling banyak. kepolisian. Iya, banyak. Dari kita PBB itu peraturan baris berbaris ya. Dari kita cara baris, cara kita melangkah tegak, semuanya dia ajarin sih. Cara kita hormat pun diajarin. Jadi beda. Makan juga saya dikontrol ya. Olahraga juga banyak lari, tapi nggak lari dari kenyataannya. Oh, jadi itu di karantina juga ya berarti? Karantina. Selama itu 7 bulan. 2 bulan awal tuh memang masa basis ya. Masa basis itu kayak kita digenjot harus maksudnya di situ kita peraturannya itu ketat banget. Ketat pokoknya harus, nggak bisa salah sedikit tindakan lagi gitu. Jadi ya mau tidak mau harus kuat karena di rumah ada yang menunggu kita untuk pakai dinas ya. Jadi
harus gitu lah. Jadi sebelum jadi polisi apa sudah menikah atau belum lah, belum. Baru lulus kan? Baru lulus kan, baru lulus kerja di jangan kasih Kantara Gorontalo Putih, please masih belajar logat ini. Oke, kita lanjut logatnya. Oke. Logat please Yang mau logat. Oke, ya. Oke. Apa lagi? Oke, jadi sebelum anak saya pikir jadi sebelum jadi polisi sudah menikah dulu gitu. Belum. Jadi polisi dulu ya. Iya. Jadi polisi dulu atau jadi musisi dulu? Kalau hobi ya, musisi kan hobi. Kalau hobi itu udah dari kecil. Dari kelas 2 SD udah tahu main gitar. Tapi main sedikit-sedikit. Nanti kalau pas udah 2000 berapa tuh? Awal-awal si Randy main di Magnum 2016 kan? 16 pas 2016 udah masuk di dunia musik, baru tersalur keluar dari zona nyaman yang hanya di kampung doang kan, musisi kampung namanya. Berarti pada 2016 sudah mulai masuk di bidang musik itu kan? Iya, udah lebih mendalami. Berarti mendalami berbarengan dengan masa dinas. Iya. Karena mungkin dengan baju ini mungkin saya bisa lebih dapat teman yang banyak. Oh, iya. Jadi polisi ini sebenarnya bukan cita-cita. Atau kalau anak-anak kan biasanya mau jadi apa? Jadi polisi. Kalau dulu sih ya masih kecil cita-citanya itu jadi musisi. Dulu masih kecil ya. Tapi karena udah berpikir harus kerja nih. Jadi ya begitu. Alhamdulillah. Tapi kalau dari keluarga ada tidak yang sama-sama polisi misalnya anggota? Kalau dari keluarga nggak ada sih, nggak ada yang polisi. Kecuali apa namanya? Keluarga jauh. Oh iya. Tapi kalau misalnya di musik ada keturunan yang memang main musik? Kebetulan bapak ya. Oh, bapak musisi. Bapak dulu musisi kampung sih. Oh, musisi kampung. Iya. Pegang alat musik apa? Gitar waktu itu. Musisi kampung pegang gitar gambus sih. Gambus tahu? Iya. Bapak tahu pegang gambus. Oke. Jadi waktu ikut balik lagi ke ini ya, ke pendidikan ya. Iya, Pak. Jadi waktu kan itu dapat tawaran, pertama kan kerja di bengkel, dapat tawaran ikut pendidikan. Otomatis kan kayak adu mujur. Kayak ya sudah ikut saja. Siapa tahu rezeki, tapi apa memang berharap, pasti juga berharap, pasti berharap besar. Nah, pas saat menjalani pendidikan itu ada tidak kayak maksudnya apa? Maksudnya perasaan pas menghadapi pendidikan itu kan misalnya ada tes dari itu kan ada. Iya, tiap tes ya. Ada tes. Maksudnya bagaimana? Perasaan di tiap tes itu ada tidak kayak keraguan? Paling kita jatuh di ini tahu. Paling kita jatuh di fisik. Paling kita jatuh. Tapi memang saat itu merasa diri fit, mampu. Bugar. Iya. Mampu. Karena 5 bulan sebelum tes itu aku udah digenjot sama adalah si bos. Nggak bisa disebutin. Jadi aku di kayak kursus sih, dibelajarin kayak pelajaran sekolah juga ada ya, kayak matematika, bahasa Indonesia pasti, dan fisik juga. Fisik dari push up, sit up, restok, renang, lari, itu harus digenjot tuh.
Karena waktu itu badan belum segede ini ya, masih kekar, jadi masih mampu. Maco lah. Iya. Kalau sekarang kan udah beristri jadi ya. Alhamdulillah istri pintar masak, jadi badan melar. Oh iya. Oke, jadi sekarang kalau boleh tahu dinas di mana? Sekarang di Polres Gorontalo Utara. Itu dari pertama dinas sudah di sana atau? Pertama dinas ya di Satuan Sabara Polda Gorontalo. Di Polda. Setelah di Sabara sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Pindah di Setum, Sekretariat Umum ya. Jadi itu dibawain kayak ini stafnya Kapolda tuh di situ. Menerima surat untuk Kapolda atau Wakapolda di situ. 2 tahun di situ baru pindah di ke Gorontalo Utara Polres. Sampai sekarang. Udah 1 tahun berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan. 1 tahun 8 bulan, hampir 2 tahun di sana. Tapi tidak menetap di sana, tidak tinggal di sana. Enggak. Cuman dinas di sana. Pulang pergi iya. Pulang pergi di rumah di mana? Rumah siapa nih? Saya atau itu? Ada rumah sendiri atau maksudnya belum ada rumah sendiri? Belum. Jadi Insyaallah tinggal di mana? Amin. Kalau untuk sekarang masih tinggal sama itu di Bongobeng. Oke, jadi pas 2016 itu kan sudah mulai di musik, baru sudah mulai Badinas juga kan? Iya. Itu so lebih santai di Badinas, makanya so mulai terjun di musik atau itu Enggak musik sih. tidak ada pengaruh? Bukan nggak ada pengaruh sih. Sesuai kita membagi waktu aja. Oh. Kalau kita kerja ya kerja. Kalau kita di luar, waktu di luar ya pergunakan lah. Gitu. Tapi Tikomdan termasuk polisi yang tidak terlalu sibuk-sibuk amat ya, yang tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena orang bayangan kalau dapat dengar polisi itu dia cuman tangkap-tangkap penjahat. Enggak juga main-main pistol, tilang-tilang. Iya juga sih. Jadi mungkin Tikomdan ini sama dengan apa ya, staff, iya. Lebih stay di kantor. Ngurus pekerjaan kantor. Iya, kalau macam di kantor-kantor lain lebih admin begitu. Admin. Oke, jadi sekarang so berumah tangga. Kalau misalnya polisi itu katanya kalau mau nikah tidak sembarangan ya. Harus ada masa apa begitu, masa apa sih sebenarnya? Masa dinas. Iya. Itu selama kalau di Gorontalo ya. Kalau di Gorontalo selama 2 tahun belum bisa nikah tuh. Oh, ya Allah. Iya. Jadi setelah 2 tahun baru bisa menikah. Iya, nikah. Jenjang pernikahan juga banyak yang diurus. Iya. Tidak gampang jadi istri polisi ya? Oh, nggak gampang, masih dites dulu lah. Oh ya? Iya, tes psiko. Karena di situ nggak tahu ya tujuannya apa. Oh. Karena itu bukan bagian saya ya. Kalau di polisi itu nikah masih diurus psiko dulu. Terus ada namanya nikah dinas. Nikah dinas itu kayak sidang wanjak. Jadi kita mendaftarkan istri kita di situ. Oh, jadi terpecahkan misteri kenapa polisi-polisi banyak yang menikah dengan para perawat. Karena perawat mungkin sudah ketahuan dorang punya fisik yang sehat mungkin. Enggak juga sih. Tapi rata-rata sih ya. Karena bahkan ada yang bilang kalau so jadi polisi itu biar pacaran 10 tahun, kalau perawat sliding kalarnya sayang. Enggak semua polisi, bro. Oh, jadi
Tikomdan Pema itu bukan perawat? Bukan. Oh iya? Iya. Alhamdulillah 8 tahun baru nikah. 8 tahun pacaran. 8 tahun pacaran? Iya. Jadi gimana ya? Mungkin udah jodoh ya. Tapi tidak pernah balik perawat. Enggak sih. Tidak. Enggak. Alhamdulillah selama 8 tahun ya baik-baik aja. Karena udah pikiran itu udah enggak ke situ lagi. Pikiran udah dibagi kerja sama ngulik lagu pasti. Oh iya, karena musik juga. Iya, musik. Jadi pas keluarga tahu jadi polisi itu bagaimana? Kaget lah, pasti. Karena kalau keluarga sih tahu saya masuk polisi ya. Kalau yang anak-anak kompleks biasanya ada yang nggak tahu. Karena di kompleks mereka tahu itu waktu masih pakai hitam putih ya. Hitam putih aku bilangnya kerja di koperasi. Sampai ada yang naik di rumah ya, tahu? Naik di rumah, wih bro, gua pinjam duit dong di koperasi. Dikira karyawan koperasi. Nanti pas sudah pakai dinas dia, Botikom dan ini Oh, jadi sempat dibully dulu ya? Iya, sempat dibully sih. Karena mungkin latar belakang keluarga ya. Iya. Rata-rata di mata masyarakat polisi itu harus yang berduit. Tapi nggak semua sih. Saya buktinya. Iya, jadi berusaha dulu ya. Iya, berusaha dulu. Salah satunya harus percaya diri dulu. Dan tetap belajar. Dengan jangan aneh-aneh dulu ya. Iya, janganlah. Oke. Kalau musik orang tua tidak larang ya bermusik? Alhamdulillah enggak sih. Istri juga tidak? Istri sedikit. Iya, karena menurut dia kalau sementara perform nih main banyak kan yang bening-bening di warkop kafe. Terlalu keren ya? Nggak tahu sih. Tapi ya selama hati kita, raga kita di istri ya alhamdulillah. Insya Allah jadi berkah. Amin. Jadi di musiknya sebenarnya konsisten memang mau main musik atau cuman sekedar hobi saja? Konsisten memang pengen. Iya, pengen jadi musisi. Pengen jadi musisi. Kalau suatu saat memang betul-betul jadi musisi yang memang dikenal, mau lepas seragam? Enggak lah. Oh, tidak. Jangan. Karena ini, kan biasa ada yang tergiur. Iya, masa depan ini. Tapi kan bukan di musik tidak ada masa depan. Enggak juga sih. Ada juga masa depan, tapi kan kalau misalnya apa namanya? Kalau di musik itu harus kerja kan. Maksudnya kita kalau nggak kerja nggak dapat duit gitu. Kalau kita selagi kita nggak kerja ada alasannya, insya Allah masih terima gaji gitu. Kalaupun pensiun ya, udah tua pun gitu. Musisi kan kalau udah tua biasanya udah nggak bakalan laku nih. Iya. Misalnya kalau genre tertentu ya, beda lagi kalau kayak mereka Ahmad Albar. Cuman itu dikenang legend. karyanya ya. Itu dikenal nih, biasanya gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman musisi percaya tidak kalau Tikomdan ini Komdan polisi? Awal-awalnya sih pertama nggak percaya ya, percaya nggak percaya. Tapi karena udah lebih kenal, lebih dekat, teman-teman udah banyak yang main ke rumah, jadi mereka tahu lah. Tapi tidak sombongnya tidak. Kita ini polisi, kita ini
Moni kalau ada masalah bilang pak kita polisi. Tidak juga sih. Tidak. Namanya kalau teman ada masalah bukan nggak bantu ya. Profesi. Jadi mau tidak mau harus kayak kalau ditilang sih disaranin kenapa lu nggak lengkap, aduh ikut sidang aja. Iya, tolong dalam arti kata kita arahkan ke yang baik. Ke yang baik. Iya. Jangan arahkan sudah nggak bayar saja begini. Wis. Tidak ya. Wis. Jangan Uti. Janganlah, jangan. Oke, itu kalau kita harus stop pungli ya. Stop pungli. Karena lebih bagus itu kita kerja apa adanya. Negara udah gaji kita besar, kan udah ada tunjangan kerja juga loh. Jadi buat apa kita malak-malak di jalan terus minta-minta, aduh. Kecuali reguler macet ya. Kalau untuk reguler itu sih jujur kalau untuk di Gorontalo kecil ya. Oke, tapi kalau nggak di kepolisian, kalau Tikomdan di kepolisian bangga tidak? Maksudnya sering membanggakan diri. Kita drummer. Kan kalau di teman-teman musik kan tidak mungkin kita polisi. Iya. Tapi kalau di kantor biasa, kita drummer. Haruslah. Oh harus. Iya harus. Karena sekali-sekali dengan kita bangga dengan hobi kita, banyak yang ngajak main di kawinan. Oh iya, ada job. Supaya ada job poli lagi. Job dangdutan. Ada job lagi. Tapi selain bisa main drum, bisa juga main yang lain, alat musik yang lain mungkin. Iya, main gitar bisa sedikit. Main bass juga sedikit. Nyanyi apalagi sedikit. Tapi lebih fokus ke Iya, lebih fokus ke keluarga sih. Maksudnya drum poli ya. Iya. Lebih fokus ke drum. Jadi itu kalau itu apa itu sebenarnya? Kalau ini pangkat. Iya. Itu sekarang pangkat apa? Soalnya saya Bribtu. Brigadir 1. Iya. Betul tuh. Oh ya, Brigadir polisi 1. Bribtu brigadir. Itu maksudnya kalau ada pangkat-pangkat beda lagi DP tugas-tugas atau bagaimana? Enggak juga sih. Kalau pangkat membedakan kita junior sama senior ya. Oh. Kalau untuk membedakan pekerjaan itu satuan kayak reskrim, ada juga bagian ops, ada bagian Sunda, pokoknya macam-macam lah. Kalau Tikomdan bagian apa? SPKT dong. Apa itu? Sentral Pelayanan. Oh, Sentral Pelayanan. Iya. Melayani di sentral? Enggak lah. Maksudnya itu kita menerima pengeluhan masyarakat ya. Oke. Di situ. Jadi itu termasuk masih junior atau? Masih junior sih. Masih pangkat tertinggi pastinya Bapak Kapolri. Ya iyalah. Iya. Itu udah nggak ada junior lagi. Kalau saya masih izin ya Pak. Oke. Tarang balik sedikit ke kehidupan rumah tangga. So ada anak? Belum. Alhamdulillah belum dikaruniai ya. Umur pernikahan? Baru setahun sih. Oh baru. Oh pantas baru. Pacaran 8 tahun baru nikah. Coba dari 8 tahun so nikah atau paling satu lusin anak. Tapi emang maksudnya rezeki yang ngasih itu Tuhan. Iya. Jadi kita harus bersyukur. Iya. Sedangkan jadi polisi saja kan. Iyalah. Iya. Jadi terang apa dulu ikhtiar saja dulu. Iya, ikhtiar. Okay. Istri kerja di mana? Kan tadi bukan perawat. Bukan. Istri kerja di rumah aja. Wow. Iya, kalau aku pengennya istri harus ngurus suami ya. Gak boleh urus yang lain-lain. Iya. Jadi harus suami, gak boleh yang lain-lain. Iya. Semoga
Iya, amin. Seterusnya. Karena biasanya ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Janganlah. Jadi beda lagi karena faktor-faktor tertentu. Iya, tinggal tergantung dari kitanya sih. Oke. Apa ada usaha lain, maksudnya ada kesibukan lain selain di luar polisi, main musik? Apa ada usaha kecil-kecilan? Bantu-bantu istri, jualan, dagangan, makanan. Oh, ada dagangan. Iya, sedikit-sedikit. Delivery. Ya. Oh. Jadi kalau istri buat ya cemilan kayak banana roll. Oh iya, ada sup buah. Salad buah juga ada. Jadi jangan lupa pesannya. Area Bongomeme sekitar. Area Bongomeme dan sekitarnya jangan lupa diorder sama Ibu Fewi Hiola. Iya, betul sekali. Nggak masuk endorse ya? Tidak. Itu kenapa istri masih disuruh kerja, gaji nggak cukup? Nggak juga sih, karena istri pengennya masak. Oh. Pokoknya masak kue, masak makanan lain, semua masakan. Oh. Istri suka masak. Iya, karena semua orang itu hanya menilai kalau pakai seragam, kancang dia ini. Rata-rata ini. Padahal tidak. Padahal biasa saja. Iya, biasa, kayak yang lain sih. Jadi kalau misalnya pindah tugas lagi tidak pindah rumah? Ya kalau tugasnya jauh pastilah pindah. Ini rumah. jauh, kenapa tidak? Enggak lah, sejam dari rumah. Tidak dapat rumah begitu, dinas? Karena di Polres Gorontalo Utara masih baru ya. Oh. Alhamdulillah udah masuk 1 tahun 8 bulan. Jadi insya Allah kalau udah ada bangunan Polresnya, di situ dibangun lagi rusun buat anggota. Oh. Jadi pastilah ambil 1. Jadi mau dengar itu, polisi itu tetap tinggal di rusun. Iyalah. Tinggal di mana? Oke, pernah tidak manggung pakai dinas? Pernah. Itu memang harus pakai, itu kebetulan acara Kebetulan. Karena dulu itu acara drum ya untuk ID, Indonesian Drummer Gorontalo. Pas waktu itu buat di mana tuh, kafe apa namanya lupa, di area Agus Salim. Kebetulan acaranya jam 3, aku jaga ada tugas jam 2. Jadi nggak sempat ganti baju dari tempat tugas, langsung cus. Oke, langsung cus ke tempat main perform. Jadi main langsung pakai seragam. Pakai dinas. Iya. Oke, sekarang tolong tanya soal PPKM mungkin ya. Sekarang kan lagi pandemi. Ya, sekarang polisi itu termasuk orang yang kalau bisa dibilang kasarnya ini jadi musuh masyarakat lah sekarang, karena kebanyakan tutup jalan sini, tutup jalan situ. Padahal yang dia tutup di sini tapi orang bisa lewat situ. Jadi kan sekarang ada juga efek dampak yang sangat besar sekali buat musisi sekarang. Nah, jadi menurut Tikomdan bagaimana? Tikomdan kan musisi, Tikomdan juga polisi. Berbicara kepada diri sendiri dulu, kasih pahamin diri sendiri, ini PPKM. Kalau Tikomdan mungkin ya santai-santai saja karena ada penghasilan kan. Iya mungkin. Jadi ini sebenarnya buat para musisi jadi pelajaran ya. Bahwa yang mana kita musisi jangan berpatokan di satu penghasilan. Kali aja sedikit-sedikit nabung lah. Nabung buat usaha gitu. Jadi kalau ada pandemi kayak gini bisa nggak berharap di perform lagi. Masih ada usaha yang bisa kita menghidupkan keluarga begitu. Tapi untuk saran kita ikutin aja dulu. Jadi pasti akan berlalu. Kita orang ikuti dulu ini. Iya. Insya Allah. Level-level PPKM. Iya. Tapi sempat tidak ada teman-teman yang kayak lagi nongkrong begitu langsung, Piu bagaimana ini coba bilang pangan apa ini, karena orang itu langsung lihat seragam polisi
tanpa tahu itu di bagian apa langsung coba bilang dulu pengenapa atasan apa begini kayak pele-pele jalan, padahal torong bukan di situ. Iya. Sempat tidak dibully begitu pas lagi nongkrong. Nggak juga dibully ya. Biasanya orang nanya, kenapa PPKM nggak habis-habis ya? Padahal peraturannya dari pemerintah. Kita hanya melaksanakan aja. Jadi kalau misalnya kita itu bukan razia ya. PPKM sekarang kan batasnya jam 9. Jam 9 jalan itu udah harus ditutup. Itu sebenarnya dari pemerintah sih. Begitu. Jadi kalian kalau marah sama polisi sebenarnya enggak juga sih. Polisi itu hanya menjalankan tugas. Gitu. Karena kita kan dengan pemerintah yang gaji sebenarnya masyarakat sih. Iya. Jadi ini semua untuk masyarakat gitu. Pemerintah udah mikir kalian masyarakat, bahasa kasarnya ya. Kalian masyarakat, kita pemerintah udah bantu mikirin solusi dari pandemi ini. Kayak mau vaksin gratis. Itu kalau dibilang vaksin itu dibayar sama pemerintah loh. Sejumlah masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi kalau nggak vaksin sebenarnya yang rugi siapa sih? Masyarakat atau pemerintah? Oke, jadi divaksin biar apa? Biar sehat. Biar sehat. Iya. Jadi kalau divaksin, kalau misalnya semua ikut peraturan sudah divaksin, kira-kira bisa ada kebebasan lagi tidak? Insya Allah ada kebebasan. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau nggak ada pandemi-pandemi lain. Iya, karena kan kasihan sudah dari dulu jaga jarak, pakai masker, semua sudah dilakukan, tiba-tiba muncul PPKM. Iya. Dampaknya bukan hanya masyarakat doang sih. Iya. Semua. Termasuk polisi. Kayak saya kan biasa kalau istri udah capek kan, tengah malam udah nggak ada makanan, masa istri capek kerja jualan dari pagi sampai malam kan, mau ngeluh makanan nggak mungkin. Jadi harus pesan di luar. Kalau PPKM sekarang kan nggak mungkin, nggak ada yang jualan. Semua jadi berdampak di kita juga sih, gitu. Oke. Jadi ada pesan tidak buat masyarakat untuk PPKM ini, buat teman-teman musisi juga. Iya. Abis ini kan ada orang serang, banyak mulu kan api. Iya. Banyak mulu kan. Ada pesan tidak buat teman-teman musisi biar jangan heboh dulu lah, apa sabar dulu atau bagaimana dulu? Nggak ada salah. Jawab saja. Saran ya, untuk saran. Ikuti dulu lah maunya pemerintah. Karena pemerintah ini udah mikirin nasib masyarakat sebenarnya. Nasib masyarakat itu kayak dalam hal penyakit ya. Pemerintah mungkin nggak mau masyarakatnya sakit gitu. Jadi kan kita juga bisa jualan ya kecil-kecilan lah. Kalau misalnya ada modal, kalau misalnya yang tidak sempat kumpul modal kan kasihan. Apalagi tidak ada skill, maksudnya di situ nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Jadi sebenarnya takut polingan nambah jawab. Takut kita. Oke, terang sombong. Jangan. Bahas kita hidup Jo. Oke, jadi sekarang orang tua di mana? Orang tua alhamdulillah di rumah ya. Iya. Di rumah aja. Masih ada dua-dua. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ada. Orang tua tinggal di mana? Kan sekarang tinggal di rumah istri.
Alhamdulillah orang tua udah ada rumah. Oh, ada rumah. Iya. Iya. Udah ya kecil lah. Tapi alhamdulillah syukur ya. Oke. Jadi kalau sekarang belum main musik lagi ya, masih. Iya, belum. Masih karena masih pandemi, jadi masih semua masih serba dibatasi, jadi di rumah ada aja. Reguler. Paling di rumah jamming sendiri di rumah. Iya. Di rumah. Olahraga kaki, olahraga tangan. Sekarang belum main musik. Oke, jadi lebih fokus di rumah, lebih fokus urus istri. Iya, urus istri. Istri yang urus. Iya. Oke, jadi love you sayang. Itu dengan istri pacaran 8 tahun ya? Iya, 8 tahun. Menikah baru 1 tahun. Iya, 1 tahun. Maksudnya kenapa baru kepikiran menikah baru tahun kemarin? Jadi awal jadi polisi itu tujuannya untuk menikah. Orang tua ya. Oh, kira menikah. Untuk orang tua dulu. Alhamdulillah ngurus orang tua udah. Pokoknya adalah yang dikasih spesial buat orang tua. Habis orang tua udah kewajiban udah ya ke orang tua, jadi harus nikah gitu. Harus nikah. Iya. Karena udah lama sih. Takutnya jadi bahan omongan orang. Gitu. Tapi selama 8 tahun itu pernah tidak apa keluarganya yang tidak merestui atau tidak suka? Cuman kerja di bengkel. Awalnya kan kerja di Iya, bengkel. awalnya. Ya sama mama tua itu sih pacaran sembunyi-sembunyi awalnya. Backstreet. Iya, backstreet. 7 bulan tuh. 7 bulan baru beranikan diri buat ngapel di rumah. Ngapel di ingat masa dulu nih. Ya serius. Bapaknya itu preman tau. Preman. Preman di sana di iya, Mongomeme. Preman di Mongomeme kebetulan. Tapi nggak jahat-jahat amat sih. Pas ketemu bapak sama ibu mertua, ternyata baik loh. Nggak seperti yang diomongin sama istri. Bapak galak apa segala macam, enggak lah, biasa aja. Jadi ibu sama bapaknya itu nggak terlalu banyak minta, maksudnya nggak terlalu banyak milih ya untuk pasangan anak-anaknya. Yang penting bahagia aja. Gitu. Kalau ketemu istri di mana? Awalnya itu di jembatan Potangga. Kayak film-film. Coba jangan tertawa. Ya. Kayak di film-film India. Iya, serius. Dulu itu dia naik sama sepupunya dari nggak tahu dari mana tuh, ke arah Benteng Tanah. Enggak, ke arah Buladu. Aku dari Buladu ke arah Benteng. Pas lewat gini, aku kayak lihat bidadari. Itu siapa? Pandangan pertama awal kita berjumpa. Nggak taunya itu awal mulanya. Terus buka Facebook, dulu masih Facebook ya. Belum ada WA. BBM udah ada, ya. Pas buka Facebook, ini cewek kayak yang lewat di jembatan gitu. Coba chat. Dari situlah awal mulanya benih-benih cinta.
Oke. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah seterusnya. Amin. Hingga maut memisahkan. Amin ya robbal alamin. Jadi sekarang lebih fokus sama istri kan. Misalnya kalau orang tua kayak orang tua alhamdulillah sudah ada rumah begitu. Iya, alhamdulillah. Anak alhamdulillah sekarang sukses. Iya. Ada tidak lagi yang masih kurang kayak apa gitu untuk orang tua? Kalau untuk kurang nggak kurangnya sih, kalau untuk anak pasti kurang lah. Iya. Tapi alhamdulillah udah sempat ngasih umroh. Pokoknya lah banyak. Nggak usah disebutin. Iya, jadi sekarang masih ke istri saja begitu. Iya. Fokus lebih. Tapi sekali-sekali jenguk sama orang tua. Sekali. Seminggu sekali. Iya, karena kalau anak laki-laki surga kan tetap sama orang tua, kecuali surga istri sama suami. Sarangnya sayang. Iya, sarangnya. Dengar. Oke. Karena kode itu. Kode malam juga. Oke, ada kata-kata apa gitu, maksudnya quotes atau misalnya apa gitu, kata-kata penyemangat mungkin buat anak-anak muda yang mau jadi polisi sekarang, ada tidak pembukaan? Oh, gitu? ada lah. Sekalipun pandemi ada. Iya, ada. Pokoknya kalau di kepolisian ada tidak pengurangan karyawan? Enggak ada lah. Enggak ada. Pasti kekurangan. Kekurangan. Iya. Kenapa karena kurang? Masih banyak tau yang belum diisi, karena mungkin tujuan dari pimpinan kita tiap desa itu harus ada Babin Kamtibmas. Iya. Kalau untuk sekarangnya masih kurang lah. Oh, iya. Jadi buat anak-anak muda yang sekalipun kerja di bengkel atau apa yang merasa dia sehat, pokoknya nggak mandang latar belakang ya. Yang penting belajar, niat, sama doa. Koneksi enggak sih. Serius. Enggak. Ini bukan masalah podcastnya ya. Ini real. Karena kalau bayar sih janganlah. Serius. Stop pungli. Karena kalau emang diri kalian mampu, buat apa bayar coba? Buang-buang duit. Mending kalau udah masuk polisi 100-200 juta, mending jadi pengusaha aja. Iya, betul. Karena buang-buang duit lah. Kalau jadi pengusaha, kamu yang jadi bos. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya buang-buang duit, bisa jadi suatu saat minta ganti rugi kan. Makanya biasanya ada yang mungkin yang lain kayak. Iya sih. Yang begitu-begitu. Oknum ya. Lebih ke oknum. Itu nggak tahu sih. Iya. Nggak pernah ngalamin. Oke, kayaknya cukup dulu ya, karena mau ulik soal musik juga. Ya, musisi sekarang belum terlalu aktif. Untuk kepolisian juga ya masih normal-normal begini, belum ada yang aneh-aneh. Jadi stop ya untuk memusuhi para polisi-polisi. Kasihan mereka juga kerja meninggalkan istri, anak, semua demi kalian, demi menjaga keamanan kita bersama. Oke, akhir kata saya Marcella undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.